Wow, Israel makin tak terbendung kawan-kawan. Saya akan membagikan sebuah informasi yang tidak dapat dilakukan oleh negara manapun di dunia ini selain Israel. Di mana dalam 3 hari Israel sudah melakukan serangan terhadap 6 negara Arab. Ini benar-benar gile. Belum ada sejarahnya negara di dunia ini yang bisa melakukan itu selain Israel. Pertanyaannya, kenapa Israel bisa melakukan itu? Apa keunggulan Israel? Apa kehebatan Israel? Sehingga saat-saat ini negara-negara Islam tidak berkutik, tidak berani untuk melawan Israel. Ya paling yang melawan Israel hanyalah proksi-proksi dari Iran, seperti Hamas, Hizbullah, Yaman. Iran salah satu negara Islam yang berani melawan Israel, tapi tidak mampu juga. Kita akan bahas informasi ini. Makanya kawan-kawan jangan lupa subscribe supaya Anda terus mendapatkan notifikasi terbaru dari Pavel Apa-Apa Channel. Karena berita-berita di channel ini, berita-berita yang akan kita buka, seringkali itu ditutupi oleh media-media Konoha ini. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah memberikan dukungan juga untuk pelayanan Pavel di pedesaan. Doa Pavel, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan ingat, Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Ini dia beritanya kawan-kawan. Israel menggila serang 6 negara Arab dalam 3 hari. Timur Tengah terus memanas. Israel terus menyerang sejumlah negara di kawasan itu dengan dalih melumpuhkan kelompok penguasa Gaza Palestina Hamas. Mengutip Al Jazeera, Israel telah melancarkan serangan ke 6 negara sejak awal pekan ini. Negara-negara yang menjadi sasaran adalah Palestina, Lebanon, Suriah, Tunisia, Qatar, dan Yaman. Dan kita akan lihat daftar dan rincian dari serangan Israel. Palestina yang pertama, Israel telah menggempur Gaza yang mengakibatkan sedikitnya 150 orang modiar dan lebih dari 540 lainnya luka-luka sejak hari Senin. Pada Senin saja 67 orang tewas dan rumah sakit menerima 320 orang terluka. Termasuk di antara korban tewas adalah 14 orang yang sedang mencari bantuan. Sementara 6 orang lainnya termasuk 2 meninggal karena kelaparan. Serangan ini merupakan bagian dari serangan Israel yang lebih luas di Gaza. Lebih dari 1,3 juta orang masih terperangkap di kota Gaza saat pemboman Israel menewaskan puluhan orang. Sejak dimulainya serangan Israel, lebih dari 64.000 warga Palestina telah terbunuh. Sekitar 20.000 diantaranya adalah anak-anak. Serangan gencar Israel di Gaza telah menuai kecaman internasional. Banyak akademisi dan aktivis menyebutnya sebagai genocide. Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu atas dukungan kejahatan perang. Lebanon juga, militer Israel ini negara kedua, mengklaim telah menyerang depot senjata dan fasilitas militer yang digunakan oleh Hizbullah. Namun klaim ini tidak dapat diverifikasi secara independen dan Hizbullah belum mengeluarkan tanggapan resmi. Serangan di Lebanon ini menandai pelanggaran terbaru terhadap perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani November lalu. Ini menunjukkan eskalasi lebih lanjut dalam konflik antara Israel dan Hizbullah yang telah lama menjadi musuh bebuyutan. Serangan ini adalah bagian dari gelombang serangan Israel yang lebih luas yang melampaui perbatasan langsungnya. Dalam 3 hari telah melancarkan serangan di 6 negara, menunjukkan jangkauan operasi militernya yang semakin luas di kawasan itu. Negara ketiga adalah Suriah. Pada Senin malam, pesawat-pesawat tempur Israel menyerang beberapa lokasi di Suriah. Di antara targetnya adalah pangkalan Angkatan Udara Suriah di Homs dan barak militer di dekat
Latakiyah menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah mengutuk serangan itu. Mereka menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah dan ancaman langsung terhadap keamanan nasional dan regionalnya. Media pemerintah menggambarkan serangan itu sebagai bagian dari serangkaian eskalasi agresif oleh Israel yang bertujuan merusak kedaulatan Suriah. Serangan-serangan ini terjadi meskipun Israel dan Suriah telah mengadakan pembicaraan damai langsung dalam beberapa bulan terakhir. Lalu pembicaraan itu bertujuan untuk menghentikan tindakan agresif Israel terhadap Suriah, tetapi serangan terbaru ini menunjukkan bahwa upaya diplomatik tersebut belum membuahkan hasil. Lalu ada juga negara Tunisia, itu juga dihajar sama Israel, ya, dituduh melakukan serangan pesawat tak berawak terhadap Global Sumut Flotilla, ya. Flotilla ini yang merupakan misi damai yang berusaha menembus blokade Gaza. Serangan berlabuh di Tunisia. Ini adalah serangan kedua terhadap armada tersebut dalam 2 malam berturut-turut. Ya, Global Sumut Flotilla adalah kondisi lebih dari 50 kapal. Koalisi dari 50 kapal armada ini berlayar pada 31 Agustus 2025 dan tiba di pelabuhan Sidi Bou Said di Tunisia pada 7 September. Rencananya adalah melanjutkan perjalanan menuju Gaza pada hari Rabu. Serangan terhadap armada sipil di negara ketiga ini menunjukkan taktik baru dalam upaya Israel untuk mempertahankan blokade Gaza. Ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keamanan misi kemanusiaan di wilayah tersebut, termasuk Hussein Gaza. Mereka beberapa orang dari Indonesia mengikuti misi ini. Kita tunggu saja apakah mereka berhasil menembus blokade Gaza atau mereka akan tenggelam di laut, kawan-kawan. Qatar juga, kita lihat beberapa hari lalu, negara kelima Qatar juga mendapatkan serangan yang berjarak hampir 2000 km, ya. Dan beberapa pemimpin Hamas yang disembunyikan oleh Qatar itu sudah modiar. Lalu Yaman juga sudah diserang oleh Israel dan serangan Israel itu sudah menyebabkan banyak korban jiwa maupun korban luka-luka. Dan salah satu Perdana Menteri dari Yaman juga sudah modiar diserang Israel. 6 negara Islam ini diserang oleh Israel dalam 3 hari. Negara mana yang berani seperti Israel? Dan ternyata Israel itu punya alasan kenapa mereka menyerang. Karena mereka, negara-negara Islam ini, mendukung kelompok teroris Hamas. Negara-negara manapun yang berani mendukung Hamas, hati-hati Konoha, bisa-bisa Konoha juga akan menjadi target ke depannya. Ya, berharap tidak terjadi, kawan-kawan. Oke, itu aja dulu dari Pavel. Berikan komentar Anda dan salam waras. Bye-bye dan support terus Pavel 88 Channel. Kami mengucapkan terima kasih kepada channel Pavel 88, sahabat waras yang sudah mendukung kami dalam pelayanan di desa-desa, khususnya di daerah Kabupaten Poso. Terima kasih untuk pelayanannya. Kami telah menerima manfaat dari pelayanan Pavel 88. Kiranya Tuhan memberkati selalu, terus dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.